suatu masa, ada suami istri menginginkan anak. Raksasa datang, membawa bibit ketimun dan berkata, "Kuberikan anak, tapi ku ambil suatu saat." Anak itu kini tumbuh besar. Yuk minum dulu. Ini cerita manisnya Marjan. Tapi tiba-tiba, Bawa ini nak, lari nak. Timun Mas. Maaf ya. sudah 1 bulan, Timun Mas dan Buto Ijo kejar-kejaran. Sampai semua orang terbiasa. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan benda ajaib dari kantung yang diberikan ibunya. Yuk buka dulu. Ini waktunya kesegaran Marjan. Timun Mas dan Buto Ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Tunggu. Jangan lewat sini. Sampai Timun Mas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Tolong bantu! Tangkap! Iya! Ayo tarik! Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Prayoga dengan NPM 251040388 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview sebuah iklan Marjan yang terdapat di televisi pada tahun 2019 guna untuk memenuhi mata kuliah periklanan. Iklan adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan beriklan. Jadi, iklan adalah produknya. Sedangkan periklanan adalah proses kegiatan mulai dari merancang, membuat, hingga kampanye iklan ke masyarakat. Penjelasan mengenai pengertian iklan yang lain bentuk komunikasi berbayar yang menggunakan media massa dan media interaktif untuk menjangkau audiens yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan pembeli dan memberikan informasi tentang produk. Iklan juga merupakan segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Tujuan periklanan adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang atau jasa. Dari segi lain, tujuan periklanan yang nyata adalah mengadakan komunikasi yang efektif. Adapun yang menjadi sasaran dalam periklanan adalah masyarakat sebagai penerima berita atau iklan yang dapat merubah sikap mereka terhadap suatu produk. Tujuan periklanan tersebut diarahkan untuk membeli kesadaran kepada konsumen tentang adanya produk tersebut. Iklan ini merupakan sebuah iklan layanan masyarakat, karena di dalam iklan ini terdapat tayangan, gambar baik drama, film, musik, maupun bahasa yang mengarahkan pemirsa atau khalayak sasaran agar berbuat atau bertindak seperti dianjurkan iklan tersebut. Berdasarkan uraian, saya memfokuskan kajian dalam representasi kebudayaan yang ditampilkan pada iklan Marjan tahun 2019, bukan kepada dongeng rakyat Timun Mas yang terdapat di dalamnya. Rumusan masalah yang terdapat dari penonton ini membuktikan bahwa iklan Marjan 2019 dapat mempresentasikan kebudayaan Indonesia dengan analisis semiotik. Apa sih analisis semiotik itu? Nah, analisis semiotik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Konsep tanda ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi atau in absentia antara yang ditandai
dan yang menandai. Tanda adalah kesatuan dari suatu produk penanda dengan sebuah ide atau pertanda. Dengan kata lain, penanda adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, fungsi tanda, dan produksi makna. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu STP. STP sendiri adalah singkatan dari segmentation, targeting, serta positioning. Pada STP, marketing ini membagi strategi pemasaran menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi dapat dikatakan peka terhadap pasar, sehingga perusahaan tidak akan ketinggalan ketika ada peluang yang muncul di pasar. Perusahaan harus lihai dalam membaca kondisi pasar sehingga dapat mengidentifikasi dari segi demografis, geografis, dan psikografis. Yang kedua yaitu targeting. Targeting berarti sasaran yang dituju. Hal ini merujuk pada target market. Target market dapat dikatakan segmen pasar yang menjadi tujuan pemasaran. Yang perlu diingat sebelum memutuskan segmen mana yang menjadi target market, perusahaan mengevaluasi apakah segmen tersebut berpotensi atau tidak. Sebelum menentukan sasaran, perusahaan melakukan beberapa survei agar proses pemasaran tidak salah. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak konsumen dari sebuah nama perusahaan. Positioning menyangkut bagaimana sebuah produk dinilai dan dilihat di mata konsumen, serta apa yang bisa membuat konsumen mengingat produk tersebut dan membedakannya dengan produk lainnya. Oke, yang pertama ada STP. Apa yang akan dijalankan oleh marjan tersebut? Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi geografis. Sirup Marjan menayangkan iklannya pada TV swasta, di mana ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, di mana produksi massal ini mencakup seluruh pelosok daerah, apalagi saat di bulan Ramadan, yang menjadi wajib diminum untuk berbuka puasa dan Idul Fitri. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Sirup marjan ini aman dikonsumsi untuk anak-anak hingga orang tua, namun memperhatikan cara penyajian dan penggunaan yang tepat dan tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografi dan behavioral. Indonesia memiliki mayoritas beragama Muslim sehingga menandakan bulan paling mulia yaitu bulan Ramadan. Selain itu, dengan adanya anjuran serta kebiasaan berbuka dengan yang manis-manis, sehingga es buah adalah hal yang tidak asing lagi dalam berbuka. Sirup menjadi pilihan utama dalam bahan es, apalagi marjan cocok dicampur berbagai resep. Konsumen bisa mencari resep di web resmi PT LA Saleh Food Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi akan toleransi agar antar beragama serta budaya yang dilestarikan. Yang kedua yaitu targeting. Dari anak-anak sampai orang tua bisa menikmati marjan ini, dari masyarakat dengan perekonomian yang menengah hingga masyarakat perekonomian yang ke bawah. Yang ketiga atau terakhir yaitu positioning. Kalau sudah muncul iklan sirup marjan ini, berarti sebentar lagi akan menandakan bulan Ramadan. Nah, minuman ini tepat dinikmati untuk bersama keluarga. Nah, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dengan indikator dapat melihat dan mengenal representasi kebudayaan Indonesia, baik eksplisit maupun implisit. Dalam iklan marjan 2019, dari hasil menganalisa menggunakan metode semiotik. Nah, setelah saya mengamati iklan marjan tersebut, saya mendapatkan hasil analisa yang menunjukkan representasi kebudayaan di Indonesia yang terdapat di dalamnya. Pada adegan awal saja, narasi secara eksplisit menampilkan kebudayaan khas Indonesia berupa mitos populer dongeng rakyat Indonesia, yaitu Timun Mas. Selanjutnya ditunjukkan tokoh Timun Mas yang memakai pakaian adat tradisional kebaya dan kain batik sebagai pakaian khas Indonesia. Timun Mas melakukan atraksi melempar timun yang ditonton oleh para warga yang dengan jelas memakai berbagai busana yang merupakan simbolisasi visual yang mempresentasikan Indonesia. Busana yang ada antara lain itu dasar bermotif batik, sarung, belangkon, peci, kain batik, serta tas dan juga anyaman. Atraksi dilakukan berlatarkan pasar tradisional di Indonesia dengan unsur anyam-anyaman tradisional berupa tempat nasi, tas, hula hoop, serta adanya berbagai anyaman dari kayu. Latar pasar tradisional ini dapat dimaknai bahwa produk marjan dapat dinikmati oleh kalangan bawah. Nah, semenjak itu Buto Ijo tuh mengubar-ubar Timun Mas selama 1 bulan lamanya, sehingga para warga sekitar sudah merasa terbiasa oleh kejadian itu.
Dan akhirnya pada suatu hari bertemulah Timun Mas dan Buto Ijo itu di sebuah gang kecil. Kemudian Timun Mas itu mengeluarkan beberapa senjata dari dalam tasnya. Setelah Timun Mas berhasil melilit Buto Ijo, ditampilkan kebudayaan Indonesia berupa tradisi buka puasa bersama dengan hidangan yang manis-manis dan khas berupa es serut. Adegan kemudian berlanjut ketika Timun Mas harus mengeluarkan benda ajaib yang diberi ibunya. Ternyata benda tersebut itu adalah terasi, yang dimana terasi itu biasa digunakan sebagai bumbu dapur di Indonesia. Namun Timun Mas itu merasa iba karena telah menyebab Buto Ijo itu masuk ke dalam lumpur terasi yang dia buat. Kemudian Timun Mas itu meminta tolong kepada penduduk sekitar untuk menolong Buto Ijo. Karena di situ posisi Buto Ijo itu terlalu dalam lumpur terasi, jadi secara implisit itu diperlihatkan permainan tarik tambang dari cara Timun Mas menolong Buto Ijo dengan menariknya menggunakan tali tambang. Dan tradisi atau tata krama gotong royong di Indonesia itu yang mengutamakan kebersamaan dalam tolong menolong. Berbagai tanda di atas menunjukkan bahwa iklan Marjan dapat mempresentasikan kebudayaan yang ada di Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit. Setelah dianalisa secara semiotik, iklan Marjan 2019 itu setelah diteliti dengan analisis semiotik berhasil mempresentasikan kebudayaan Indonesia baik secara implisit maupun implisit dari segi busana adat, latar, tradisi, ataupun tata krama dari tanda-tanda yang ditampilkannya. Hasil ini menunjukkan bahwa iklan tersebut itu berusaha menonjolkan keunikannya dengan menyelipkan berbagai unsur kebudayaan yang dapat mempresentasikan Indonesia. Nah, sekian review iklan Marjan 2019 dari saya. Saya Yudi Prayoga pamit undur diri. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.